ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Telah lewat pada pertemuan yang lalu kita sedikit mempelajari kandungan dari surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, yang di dalamnya kita mendapatkan ilmu akan penciptaan kita fi kabad, harus menghadapi kesulitan, penderitaan, dan terdapat anjuran untuk menempuh jalan yang sulit tapi sangat besar manfaatnya. Fakku raqabah, memerdekakan budak, au it'am fi yaumin dhi basghabah, memberi makan walaupun sangat sulit, apalagi kepada anak yatim yang punya kekerabatan atau orang miskin yang betul-betul miskin, yang seluruh amalan di atas iman, dan senantiasa mengajak untuk bersabar dan tawasaw bil marhamah, saling mengajak untuk saling merahmati. Mereka ini ashabul maimanah, sebaliknya adalah ashabul masy'amah yang akan masuk ke dalam neraka yang tutupnya pun neraka. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lanjutkan ke surah selanjutnya, surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Wa thamuda alladhina jabu as-sakhra bilwad Wa fir'auna dhil awtad Alladhina taghaw fil bilad Fa'aktharu fiha al-fasad Fasabba alaihim rabbuka sawta adab Inna rabbaka labil mirsad. Sampai akhir surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi al-fajr, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i, dan demi yang genap, wal watr, dan yang witir 1, wal laili idza yasr, dan demi malam idza ketika yasr, ketika berjalan, ketika semakin masuk di waktu malam, lenyap. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, bukankah dalam perkara tadi, perkara itu betul-betul merupakan sumpah, li bagi, di para pemilik hijr, akal kuat dan sehat, akal di atas kekuatan agama. Setelah itu Allah ingatkan, alam tara, tidakkah kamu melihat, kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap Ad, kaum Ad, Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan terhadap Thamud, kaum Thamud, alladzina jabus sakhra bil wad, wa fir'aun, dan terhadap kaum Fir'aun dan kaumnya, dil autad alladzina taghaw fil bilad, mereka ini semuanya aktsaru fihal fasad, melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Apa yang kamu lihat pada mereka? Fasabba alaihim rabbuka, maka Rabbmu menumpahkan kepada mereka sauta adab, seperti cambuk hantaman azab, dengan beragam jenis azabnya. Di akhirnya Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu betul-betul mengintai, tidak ada yang bisa lepas darinya, terbidik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai situ dulu. Saya baca sampai situ sebab berhubungan dengan awal ayat, sumpah-sumpah. Baik. Ayatnya diawali dengan sumpah. Ada berapa sumpah? 4 ayat tapi 5 sumpah. Wal fajr 1, walayalin ashr 2, wasyaf'i wal watr itu 2 juga, jadi 4. Wal laili idza yasr 5 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sumpah, ayo sering kita jelaskan, kalau berhubungan dengan sumpah, cermati 3 hal. Siapa yang bersumpah, yang kedua, apa yang dipakai bersumpah, yang ketiga, apa yang disumpahi. Siapa yang bersumpah di sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan apa dalam sumpahnya? Ini 5. Mau menyumpahi apa? Apa yang mau disumpahi di sini? Sebagian ulama menyebutkan yang disumpahi di sini itu tadi
inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu ya Muhammad betul-betul mengintai, membidik, tidak ada yang bisa lepas. Lihatlah bagaimana kamu melihat kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun dihancurkan seluruhnya. Dan ada yang menyebutkan sumpahnya adalah sumpah itu sendiri. Yang Allah sumpahi adalah apa yang Allah pakai itu sendiri. Dan itu termasuk sesuatu yang disebut oleh para ulama sebagai uslub dari uslub bahasa Arab. Bersumpah dengan sesuatu untuk mensumpahi yang dipakai sumpah itu. Taib. Dan ada yang menyebutkan tafsir yang lainnya dalam apa yang disumpahi ini. Yang menarik, setelah 4 ayat 5 sumpah ini, maka ayat setelahnya pertanyaan, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Tidakkah pada perkara itu qasamun betul-betul merupakan sumpah besar, perkara yang betul-betul memutus, li bagi di pemilik hijr. Hijr akal sehat, kekuatan beragama dalam kekuatan akal dan fikirannya. Artinya di ayat kelima ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa sumpah-sumpahnya Allah ini perkara besar, sesuatu yang harus diperhatikan. Di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang betul-betul merupakan sumpah yang membungkam. Tapi bagi siapa yang mampu melihat dan merasakan besarnya sumpah ini? Lidhi hijr, bagi para pemilik hijr. Hijr orang beragama. Asal makna hijr asal makna hijr menghalangi, sesuatu yang menghalangi. Di sini di hijr para pemilik akal. Kenapa akal disebut hijr? Sebab orang yang berakal, akalnya menghalangi dia dari berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat nista, berbuat menyeleweng, berbuat khianat. Akalnya menghalangi dia untuk kafir, untuk musyrik, untuk munafik, untuk zalim. Akalnya menghalangi dia. Makanya hijr disebut sebagai hijr. Akal disebut sebagai hijr karena menghalangi pemiliknya dari bahaya. Kalau orang Indonesia lebih banyak kenal kata hijr ini hijr Ismail. Hijr Ismail. Mana itu hijr Ismail? Apa itu hijr Ismail? Hijr Ismail, hijrnya Ismail. Hijr itu bangunan sampingnya Ka'bah, ya, yang bulat, bundar. Kenapa dibilang hijr? Batas, penghalang, supaya orang tidak tembus. Dan itu batas, ya, Ka'bah. Hijr Ismail itu Ka'bah dulunya.
Makanya banyak orang mau sholat di situ. Sebab sholat di situ seperti apa? Sholat di Ka'bah juga, dalam Ka'bah. Itu sholat dalam Ka'bah juga di situ. Tapi keutamaannya sholat dekat Ka'bah, menghadap Ka'bah di dalam sama semuanya. Hanya kalau di dalam ya lebih dekat. Hijr, hijr bait, orang Arab bilang hijr bait, hijrnya rumah, tembok-tembok yang menghalangi, supaya kalau ada musuh, ada binatang, ada apa, ya tidak langsung masuk, ada penghalang, itu hijr. Nah, sekarang di sini Allah mensifati pemilik akal, pemilik agama yang kuat dengan akal yang kuat itu dengan kata apa? Hijr. Kenapa? Sebab orang yang beragama kekuatan akalnya kuat, jadi penghalang. Jadi penghalang dia dari hal-hal yang tidak pantas. Sudah jelas apa makna di hijr? Di pemilik. Ya, dibaca di karena ada lam, harful jar. Dia bisa dibaca dzu, dibaca dza, iya, dibaca di. Di sini dibaca di, ada huruf jar sebelumnya. Li di hijr. Ini belajar nahwu asmaul khamsah. Ini asmaul khamsah. Dzu malin. Ya, ini dzu ini. Dzu, dza, di. Ini di. Dibaca di, huruf jar. Li di bagi pemilik hijr, pemilik akal, pemilik agama. Bagi pemilik agama, kata Allah, sumpah-sumpah di atas betul-betul sumpah besar. Sumpah-sumpah di atas betul-betul merupakan perkara besar. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa sumpah ini dia pula yang disumpahi. Jadi Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar atau salat fajar. Untuk apa? Untuk menjelaskan hebatnya itu waktu fajar. Nah, begitu. Demi subuh, hebatnya itu subuh, luar biasanya itu subuh. Demi malam-malam yang 10, hebatnya itu malam-malam yang 10. Demikian seterusnya. Bagi yang menganggap yang disumpahi adalah sumpahnya sendiri, tapi yang tidak menganggap itu, maka dia melihat yang disumpahi adalah ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad, demi fajar, demi ini, demi ini. Kemudian Allah menjelaskan hebatnya disumpah. Kemudian Allah mengingatkan, tidakkah kamu lihat bagaimana kami membinasakan Ad, Thamud, Fir'aun yang banyak kerusakannya, padahal mereka bangsa-bangsa besar, tak terkalahkan, tidak ada yang semisalnya, tapi Allah binasakan. Yang disumpahi apa? Datang setelah itu, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu betul-betul mengintai. Mereka seluruhnya dibinasakan. Tergambar sedikit kandungan ayat. Taib. Kalau begitu, mari kita kembali kepada sumpah ini. Sebab sumpah ini perkara besar. Pada sumpah-sumpah ini terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat peringatan-peringatan. Pada sumpah-sumpah ini mengisyaratkan waktu-waktu mulia. Waktu-waktu mulia. Waktu-waktu ibadah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam tafsirnya, datang tafsir ini semuanya diarahkan kepada ibadah. Ada banyak tafsir diarahkan kepada ibadah. Wal fajr, salat subuh. Walayalin ashar, hari-hari 10, malam yang 10, malam-malam 10 terakhir Ramadan, malam-malam awal bulan Dzulhijjah. Itu apa? Hari-hari ibadah yang sangat dahsyat. Subuh juga,
waktu ibadah yang terhebat. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Di antara penafsirannya salat. Ada yang genap syafa', ada watr ganjil. Wal laili idza yasar, dan demi malam, tempat-tempat ibadah ketika semakin gelap, apalagi sepertiga malam terakhir. Itu cara berfikir jenius. Ketika kita bisa memahami sumpah-sumpah ini berhubungan dengan ibadah-ibadah besar. Makanya apa? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah sumpah itu betul-betul merupakan perkara besar bagi orang yang memiliki akal? Kalau orang berakal, orang beragama, waktu-waktu beribadah, waktu-waktu besar dalam ibadah itu mereka besarkan. Mereka besarkan. Atau ditafsir dengan apa? Lebih umum lagi. Wal fajar, demi waktu fajar, masuk salat subuh dan waktunya. Sebab waktu fajar itu memang waktu mulia, waktu berkah, waktu yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waktu fajar sebagaimana namanya, fajar. Fajar itu apa? Fajar. Fajar. Serangan fajar. Fajar itu, lihat sesuatu yang meledak kemudian lenyap. Itu fajar dalam bahasa Arab. Kenapa subuh dibilang fajar? Dia yang melenyapkan malam. Fajar, infijar. Dia yang memecah malam, hilang malam dengannya. Waktu fajar, waktu lenyapnya malam. Waktu fajar, waktu terbitnya terang, cahaya. Waktu fajar, waktu berkah. Burika ummati fi bukuriha, kata Nabi. Umatku diberkahi di waktu bukur. Waktu bukur itu awal masuknya fajar sampai sebelum matahari muncul. Itu waktu berkah betul. Dan salat fajar, salat subuh, di situ waktu salat yang paling hebat, salat masyhudah yang betul-betul dipersaksikan. Salat yang hanya 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini luar biasa, mengungguli salat-salat yang lainnya. Walayalin asyar, malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Ada 2 penafsiran besar di sini, sering diungkap. Malam-malam 10 terakhir Ramadan, malam-malam 10 awal bulan Dzul Hijjah. Dan malam-malam 10 ini ada malam-malam terdahsyat, apalagi 10 terakhir Ramadan. Tapi 10 awal bulan Dzul Hijjah, kata Nabi, ma min ayyam al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah khair min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amalan-amalan, tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya akan menjadi amalan paling Allah cintai, paling mulia, mengalahkan amalan di hari-hari 10 ini. 10 awal bulan Dzul Hijjah. 10 awalnya bulan Hijjah, masuk malamnya, diikutkan malamnya. Sampai sahabat bertanya, walaupun berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkannya. Kata Nabi, walaupun berjihad tidak bisa, kecuali orang yang keluar membawa harta, membawa jiwanya, berjihad di jalan Allah dan tidak ada yang kembali, itu baru bisa mengimbanginya. Kalau 10 terakhir Ramadan, di situ puncaknya Ramadan, di situ Lailatul Qadar, di situ kemuliaan tiada tandingannya. Jadi walayalin asyr ini betul-betul apa?
hari-hari dahsyat, hari yang mengisyaratkan apa? Amalan-amalan terhebat, ibadah-ibadah termulia, ibadah-ibadah yang mendatangkan keberkahan tak tertandingi, ibadah-ibadah yang mendatangkan kedudukan tertinggi, pantas jadi sumpah dan sekaligus yang disumpahi. Nah, yang seperti ini lidhi hijr, bagi orang yang berakal pasti mendapatkan perhatian, pasti mendapatkan perhatian. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ini mau ditekankan di sini. Setelah Allah bersumpah dalam 4 ayat dengan 5 sumpah, maka di ayat setelahnya Allah tanya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pertanyaan tidak perlu jawaban, sebab maknanya penegasan. Betul-betul dalam sumpah-sumpah itu betul-betul merupakan sumpah besar bagi orang yang berakal. Kalau orang berakal, waktu subuh itu waktu besar dalam hidupnya. Salat subuh itu adalah perkara besar dalam hidupnya. Itu kalau orang berakal. Tapi pun nadongo, nadompala, balalai poin, hutui, ai waktu subuh, waktu teler, waktu bebe, tak me podeng. Habis jadi situ. Nanti setelah itu baru bangun, habis berkah. Hidup tidak berarti. Waktu subuh singkat sekali, tetapi apa? Bisa melingkup semua berkah 24 jam. Miliki waktu itu, kita miliki seluruh waktu. Miliki waktu itu, kita miliki semua waktu. Itu waktu itu. Bisa di solat itu, kita bisa di solat seluruhnya. Bisa berzikir di situ, kita bisa berzikir di semua waktu. Dapat berkah di situ, maka bisa memenuhi semua waktu. Orang yang berakal akan membesarkan waktu ini. Waktu fajar juga jamaah adalah waktu turunnya azab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Lut yang kedatangan para malaikat sangat takut, sebab umatnya homoseks, bencong. Bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau disuruh apa? Disuruh segera tinggalkan tempat ini. Saat mereka turun untuk menurunkan azab. Diingatkan Nabi Lut, alaisa subhu. Ingat, cepat-cepat, bukankah subuh sudah sangat dekat? Bukankah subuh sudah sangat dekat? Kenapa? Di waktu subuh, waktu penghancuran mereka. Jadi memanfaatkan waktu fajar itu apa? Memanfaatkan waktu untuk selamat dari bahaya. Solatnya solat penyelamat, dikir-dikirnya dikir-dikir setelah solat subuh, atau bisa juga sebelum solat subuh tapi sudah masuk waktu fajar. Iya, sudah masuk waktu subuh. Iya, menanti solat subuh, dia bisa dikir pagi. Sudah bisa dikir pagi di situ. Sebab dikir pagi berhubungan dengan masuknya waktu subuh. Habis sholat subuh, dia lanjutkan dikir pagi. Dikir-dikir di waktu itu penyelamat betul. Apalagi memang dikir-dikirnya dikir-dikir hebat. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali, tidak ada yang bisa mencelakainya. Berkah. Kalau di situ orang menghafal Quran, luar biasa hasilnya. Termasuk orang, kalau di situ orang mulai jihad, dia dan malam-malam yang 10. Ini luar biasa malam-malam ini. Kita rasakan betul saat masuk Ramadan, 10 terakhirnya. 10 terakhirnya itu apa? Akan jadi perkara besar bagi siapa? Bagi orang yang punya akal yang benar, agama yang kuat. Masuk bulan Dzulhijjah, 10 pertamanya akan menjadi perkara besar bagi orang apa?
yang punya akal, punya fikiran yang benar. Wasyaf'i wal watr, demikian pula asy-syafa' al watr. Asy-syafa' bisa bermakna ibadah-ibadah, ibadah ganjil, genap. Syafa' artinya genap, mengisyaratkan dua, genap dua, sesuatu yang berpasangan, itu syafa'. Sesuatu yang berpasangan dua, genap, itu syafa'. Watr satu, ganjil. Iya. Bisa bermakna umum, seluruh makna genap. Watr seluruh makna ganjil. Tapi di antara makna-makna yang sangat istimewa adalah asy-syafa' adalah seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Sebab setiap makhluk dicipta berpasangan. Bahkan yang hak berpasangan dengan yang batil, berlawanan. Hitam putih, manis pahit, panas dingin, malam siang, kematian hidup, lelaki wanita, berpasangan semuanya. Itu asy-syafa', makhluk. Al-watr, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di antara nama Allah witr. Allah al-witr. Iya. Innallaha witr. Sungguh Allah witr. Satu, esa, yuhibbul witr, mencintai yang witr. Allah mencintai keharusan nama-namanya. Ini perkara besar. Ini perkara besar. Kalau kita arahkan kepada angka-angka saja, ini kita arahkan ke angka-angka, seluruh fikiran manusia ke sini. Iya, fikiran manusia ke sini. Pak Gannaki, genap itu, syafa'. Iya. Tambah sedikit jadi witr. Pak Gannaki pun genap. Tambah sedikit jadi witr. Cukupkan genap. Orang berfikir seperti itu. Hitung-hitungnya manusia itu tidak lepas dari dua ini. Kalau bukan genap ganjil, ya tidak. Langkah-langkah manusia kalau bukan genap ganjil. Ini perkara besar. Bagi orang yang berakal sangat diperhatikan perkara ini. Untuk mengarahkan kemana? Untuk mengarahkan bahwa kita makhluk berpasangan perlu sesuatu, dan Allah esa, tunggal, tidak memerlukan siapapun juga. Wal laili idza yasr, dan demi malam idza yasr, ketika semakin malam, semakin malam, semakin malam. Awalnya subuh, iya. Akhirnya apa? Malam. Subuh menjadi awal apa? Awal siang. Wal laili idza yasr menjadi awal apa? Awal malam. Ketika semakin malam, semakin malam, semakin malam, semakin malam, akhirnya lenyap, masuk subuh. Sumpah-sumpah ini memahamkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pergantian siang dan malam, dan semua yang terjadi di dalamnya, segala peristiwa yang ada di dalamnya, menunjukkan bahwa ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang menentukan, ada yang maha baik, Allah Subhanahu wa taala. Dia semata yang berhak untuk disembah. Ayat-ayat ini juga, ya, sumpah-sumpah ini juga menjadi ayat-ayat yang memahamkan kepada kita akan pentingnya waktu. Harus memperhatikan waktu. Harus memperhatikan waktu. Dan di antara cara memperhatikan waktu, di antara cara memperhatikan waktu adalah dengan cara, di antara cara memperhatikan waktu adalah dengan cara mengurai waktu itu.
mana di antara waktu yang paling bermanfaat, mana di antara waktu yang paling berberkah, mana di antara waktu yang paling baik, mana di antara waktu yang paling hebat beramal, mana di antara waktu itu yang bisa mengingatkan kita, mana di antara waktu itu. Seperti ini caranya. Seperti inilah hidup. Hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup memperhatikan waktu dan mampu melihat serta membesarkan waktu-waktu yang mulia. Itu orang berakal. Apalagi fajar. Walayalin ashur. Waktu-waktu solat itu sendiri. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ayat-ayat ini menjelaskan hebatnya waktu-waktu ibadah dan ibadah itu sendiri, serta orang-orang yang beribadah. Jadi ayat yang menjelaskan waktu ibadah, besarnya ibadah itu, dan luar biasanya orang yang beribadah. Siapa orang yang beribadah? Lidhi hijr. Itu lidhi hijr, hebat mereka, mampu melihat waktu-waktu besar, mampu melihat ibadah-ibadah besar. Saat kita tertidur, tapi sebelum tidur kita sudah wanti-wanti merah, kita sudah wanti-wanti memang, sudah niat memang, subuh sebentar, waktu fajar sebentar, saya upayakan dapat 2 rakaatnya, saya upayakan berjamaah di masjid. Dia sudah, ini berarti apa? Berakal. Sebab apa? Dia besarkan waktu itu. Begitu bangun langsung waktu fajar yang dia ingat, waktu ibadah yang dia ingat. Masuk di dalamnya waktu sebelum fajar. Di mana waktu sebelum fajar? Wal laili idza yasar. Dan demi malam, ketika malam semakin gelap, akhirnya lenyap, masuk subuh. Itu waktu apa? Sahur. Masuk di dalamnya waktu sahur. Dan waktu sahur waktu yang sangat istimewa. Waktu-waktu malam akan berangkat, sepertiga malam terakhir, itu waktu terdahsyat malam, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, menyeru, memanggil kepada hamba. Siapa yang berdoa pasti saya kabulkan, siapa yang meminta pasti saya beri, siapa yang mohon ampunan pasti saya ampuni. Ini di waktu ini. Ini waktu mustajabah. Waktu besar untuk ibadah. Itu orang berakal. Tapi sekarang waktu-waktu ini jamaah terlalaikan kita. Oleh apa? Hal-hal yang melalaikan. Nonton Piala Dunia. Nonton Piala Dunia. Dia bangun juga untuk nonton Piala Dunia. Salah-salah sekedip tanan todongi. Judi. Melalaikan waktu. Akhirnya tertidur sebelum fajar, habis semua waktunya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Tidakkah pada perkara itu betul-betul merupakan sumpah besar, perkara besar, lidhi hijr, bagi orang yang berakal, orang yang beragama. Saat waktu subuh tadi, begitu terbangun, yang teringat
langsung waktu subuh solat, atau belum masuk waktu subuh teringat solat. Kalau dia tidak sempat solat, malas solat, maka upayakan waktu sebelum subuh itu waktu mustajabah berdoa. Berdoa di situ. Biar hanya sekedar Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni saya. Apalagi kalau diawali dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, siapa yang terbangun di waktu malam, ampana bacai. Ini yang dia baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, dia baca, minta ampun. Kata Nabi, kemudian dia minta ampun, pasti diampuni. Kalau dia berdoa, pasti diterima. Ayo di waktu itu. Mana milla jabawan tawa? Atau ada kitab miyah? Pulang, mau tidur lagi. Itu di masa itu, baca. Minta kepada Allah. Itu apa? Cukup menunjukkan berakal ini. Ini orang berakal ini. Di hijr. Sebab mampu memanfaatkan waktu. Orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, todongo, dompala, tidak mampu memanfaatkan waktu. Sudah dikasih kesempatan, dia sia-siakan. Pandai memanfaatkan waktu, pandai melihat waktu, pandai memanfaatkannya, pandai menggunakannya, itu di hijr, orang berakal. Inilah orang berakal. Inilah orang jenius. Inilah orang pintar. Inilah orang hebat. Ini yang Allah besarkan. Kalau kita, siapa yang kita besarkan? Siapa yang kita anggap berakal? Kalau S1, S2, S3, mana tina sambayang? Atau sambayang je, Jumatna je. Atau sekali setahun. 2 kali setahun. Apa yang mau diharapkan dari orang-orang seperti itu? Orang yang berakal, kata Allah, yang bisa melihat waktu ini. Dia ada di waktu itu, dia hebat di waktu itu, dia bangun di waktu itu, dia beribadah di waktu itu, dan dia mampu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di balik waktu-waktu ini. Dia mampu mewujudkan ibadah-ibadah besar di waktu-waktu ini. Ini orang berakal, orang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ingatkan orang-orang yang besar, 3 negara besar, 3 bangsa besar. Kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun. Ini kaum-kaum yang sangat besar. Ada yang karena kekuatan badannya, ada yang karena kehebatan kerajaannya, persenjataannya, ada yang karena ini 3 kaum besar, tapi Allah hancurkan semuanya. Bodoh kaum ini, tidak mampu memanfaatkan kesempatan waktu bersama Nabi dan Rasul, waktu berada di atas petunjuk Nabi dan Rasul. Makanya diantara para ulama menyebutkan takdirnya di sini. Kalau dalam tafsir Jalalain, ini tafsir. Kalau orang Indonesia paling top ini tafsir. Kalau dalam tafsir Jalalain, sumpah-sumpah ini, apa yang disumpahi? Dalam tafsir Jalalain disebutkan, yang disumpahi adalah Allah bersumpah demi ini, demi ini. Yang disumpahi adalah betul-betul orang kafir Quraisy pasti dibinasakan. Itu jawabannya. Kenapa? Sebab dijelaskan ini setelahnya nih. Yang lebih hebat dari kafir Quraisy dibinasakan. Kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, Allah binasakan. Kalian juga pasti akan dibinasakan. Kalau kalian tidak mau kembali berakal, memanfaatkan waktu-waktu ini. Waktu fajar. Di antara makna fajar itu apa?
munculkan fajar dalam kehidupan kita. Munculkan fajar dalam kehidupan kita. Apa fajar dalam kehidupan? Terang dalam hidup. Tidak ada lagi kegelapan. Dia sudah mampu melihat jalan. Dia sudah mampu melihat jalan. Kalau orang belum melihat jalan kebenaran, berarti masih gelap dia. Wal fajar, demi waktu fajar. Itu waktu terang, waktu hancurnya kegelapan, waktu kita melangkah, waktu untuk sadar dan bertaubat. Serangan fajar. Situ harus semangat di situ, kuat di situ. Kalau tidak jamaah sesat, binasa kita. Baik, ini iya sampai ayat kelima. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nanti kita urai lebih jauh lagi di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.